Halo, jumpa lagi di channel Mubayagi ya. Kali ini di sini kita akan membahas peristiwa penting ya, yaitu dialog antara Arjuna dan Krishna di versi Mahabharata ya. Oke. Di scene pertama yaitu terlihat Krishna yang mendekati Arjuna yang kiranya Arjuna mulai putus asa. Langsung si Arjuna berkata kepada Krishna, "Mereka memang serakah, tidak sadar. Pikiran mereka pun kacau, namun kita sadar kita masih dapat berpikir secara jernih. Kenapa harus saling membunuh demi memperebutkan kekuasaan?" Lalu di percakapan keduanya si Krishna menjawab, "Kau tidak berperang untuk memperebutkan kekuasaan, Arjuna. Kau berperang demi keadilan untuk menegakkan kebajikan. Janganlah kau melemah di saat yang menentukan ini, Arjuna. Bangkitlah demi bangsa, negeri, dan ibu pertiwi." Lalu Arjuna menjawab, "Dan untuk itu aku harus memerangi keluargaku sendiri? Krishna, aku bingung. Tunjukkan jalan kepadaku." Lalu si Krishna menjawab, Kau berbicara seperti seorang bijak, namun menangisi sesuatu yang tak patut kau tangisi. Seorang bijak sadar bahwa kelahiran dan kematian dua-duanya tak langgeng. Jiwa yang bersemayam dalam diri setiap insan sungguhnya tak pernah lahir dan tak pernah mati, Arjuna. Badan yang mengalami kelahiran dan kematian ibarat baju yang dapat kau tanggalkan sewaktu-waktu dan menggantikannya dengan yang baru. Perubahan adalah hukum alam dan tak patut kau tangisi. Suka dan duka, Arjuna, hanyalah perasaan sesaat, disebabkan oleh panca inderamu sendiri, Arjuna. Ketika berhubungan dengan hal-hal di luar diri, lampauilah perasaan yang tak langgeng itu. Temukan kebenaran mutlak di balik segala pengalaman dan perasaan. Kebenaran abadi, langgeng dan tak termusnahkan. Arjuna, segala yang lain di luarnya sesungguhnya tak ada yang tak perlu kau risaukan. Temukan kebenaran abadi itu. Dia yang tak terbunuh dan tak membunuh. Dia yang tak pernah lahir dan tak pernah mati. Dia yang melampaui segala dan selalu ada. Kau akan menyatu dengannya bila kau menemukannya, karena sesungguhnya ialah yang bersemayam di dalam dirimu, diriku, diri setiap insan. Maka saat itu pula kau akan terbebaskan dari suka duka, rasa gelisah dan bersalah. Kebenaran abadi yang meliputi alam semesta tak terbunuh oleh senjata seampuh apapun juga, tak terbakar oleh api, tak terlarutkan oleh air, dan tidak menjadi kering karena angin. Sementara itu, Arjuna, wujud-wujud yang terlihat olehmu muncul dan lenyap secara bergantian. Keberadaan muncul dari ketiadaan dan lenyap kembali dalam ketiadaan. Jiwa tak berubah dan tak pernah mati, hanyalah badan yang terus-menerus mengalami kelahiran dan kematian. Apa yang harus kau tangisi, Arjuna? Badanmu lahir dalam keluarga para satria. Ia memiliki tugas untuk membela negara dan bangsa. Bila kau melarikan diri dari tanggung jawabmu, kelak sejarah akan menyebutmu seorang pengecut, Arjuna. Bila kau gugur di medan perang, kau akan mati sudah. Namamu tercatat sebagai pahlawan. Dan bila kau menang, rakyat ikut merayakan menangnya kebajikan atas kebatilan. Sesungguhnya kau tak perlu memikirkan kemenangan dan kekalahan, Arjuna. Lakukan tugasmu dengan baik. Berkaryalah demi kewajibanmu, dan janganlah membiarkan pikiranmu bercabang. Bulatkan tekadmu dan dengan keteguhan hati tentukan sendiri jalan apa yang terbaik bagi dirimu. Berkaryalah demi tugas dan kewajiban,
bukan demi surga Arjuna, apalagi kenikmatan dunia. Janganlah kau merisaukan hasil akhir. Tak perlu memikirkan kemenangan maupun kegagalan. Dengan jiwa seimbang dan tak terikat pada pengalaman suka maupun duka, berkaryalah dengan penuh semangat dan bebaskan pikiranmu dari pengaruh luar, dari pendapat orang yang tentang dirimu. Dan apa yang kau lakukan, ikuti suara hatimu Arjuna dan nuranimu. Lalu si Arjuna menjawab lagi seperti bagaimana Krishna? Bagaimana mendengarkan suara hati? Arjuna, kau itu belum paham ya. Bebas dari segala macam keinginan Arjuna dan pengaruh pikiran. Kau akan mendengarkan dengan jelas suara hatimu. Itulah pencerahan Arjuna. Saat itu kau tak tergoyahkan lagi oleh pengalaman duka dan tidak pula mengejar pengalaman suka. Rasa cemas dan amarah pun terlampaui seketika. Ia yang tercerahkan tidak menjadi girang karena memperoleh sesuatu Arjuna. Tidak pula kecewa bila tidak memperolehnya. Dirinya selalu puas dalam segala keadaan. Pengendalian diri yang sempurna membuat tidak terpengaruh oleh pemicu-pemicu dari di luar Arjuna. Ia senantiasa sadar akan jati dirinya. Keterlibatan panca indera dengan pemicu-pemicu di luar menimbulkan kerinduan Arjuna. Kemudian muncul keinginan, dan bila keinginan tak terpenuhi, timbul rasa kecewa Arjuna, dan amarah pun datang melanda. Manusia tak mampu lagi membedakan tindakan yang tepat dari yang tidak tepat. Seorang yang bijak, yang tercerahkan, terkendali panca inderanya, maka ia dapat hidup di tengah keramaian dunia dan tak terpicu oleh hal-hal di luar diri. Demikian dengan keseimbangan diri Arjuna, ia menggapai kesadaran yang lebih tinggi, jiwanya damai, dan ia pun memperoleh kebahagiaan kekal sejati. Pengendalian diri menjernihkan pandangan manusia. Ia menggapai kesempurnaan hidup. Saat ajal tiba, tak ada lagi kekhawatiran baginya Arjuna. Ia menyatu kembali dengan Yang Maha Kuasa. Lalu si Arjuna pun bertanya lagi, lalu gimana bila pengendalian diri dan penemuan jati diri merupakan tujuan hidup, Krishna? Maka untuk apa aku melibatkan diri dengan dunia? Aku sungguh tambah bingung, Krishna. Arjuna. Walaupun si Krishna menjawab, pengendalian diri itu Arjuna dan penemuan jati diri itu memang merupakan tujuan tertinggi. Namun kau harus berkarya untuk mencapainya Arjuna, dan berkarya sesuai dengan kodratmu. Bila kau seorang pemikir, kau dapat menggapai kesempurnaan diri dengan cara mengasah kesadaranmu saja. Bila kau seorang pekerja, kau harus menggapai lewat karya yang nyata. Dengan menunaikan kewajibanmu serta melaksanakan tugasmu. Dan kau seorang pekerja, kau hanya dapat mencapai kesempurnaan hidup lewat kerja nyata. Itulah sifat dasarmu dan kodratmu Arjuna. Sesungguhnya tak seorang pun dapat menghindari pekerjaan. Seorang pemikir pun sesungguhnya bekerja, namun pengendalian pikirannya itulah pekerjaannya. Bila pikiran masih melayang ke segala arah, apa gunanya duduk diam dan menipu diri? Lebih baik berkarya dengan pikiran terkendali. Bekerjalah tanpa pamrih Arjuna. Hukum sebab akibat merupakan hasil perbuatan setiap makhluk hidup. Tak seorang pun luput darinya, kecuali ia berkarya dengan semangat menyembah. Alam semesta tercipta dalam semangat persembahan, dan lewat itu pun pula segala kebutuhan manusia terpenuhi Arjuna. Bila kau menjaga kelestarian lingkunganmu, lingkungan pun pasti akan menjaga kelestarianmu. Jadi raihlah kebahagiaan dan tak terhingga dengan saling membantu dan melindungi Arjuna.
bila kau hanya berkarya demi kepentingan pribadi, Arjuna, tak pernah berbagi dan tak pernah peduli terhadap alam yang senantiasa memberimu, maka sesungguhnya kau seorang pencuri, Arjuna, maling. Jadi berkaryalah dengan semangat membantu, Arjuna, karena hasil pekerjaanmu pada Yang Maha Kuasa, dan nikmat segala apa yang kau peroleh darinya sebagai tanda kasihnya. Apa yang kau makan menentukan kesehatan dirimu, dan makanan yang berasal dari alam sekitarmu. Bila kau menjaga kelestarian alam, kesehatanmu pun akan terjaga. Inilah kesadaran. Waspadai setiap tindakanmu. Bertindaklah dengan penuh kesadaran. Inilah kesempurnaan, Arjuna, yang dapat mengantarmu pada kepuasan diri. Bila kau puas dengan diri sendiri dan tidak lagi mencari kepuasan dari sesuatu di luar diri, maka kau akan berkarya tanpa pamrih. Arjuna, itulah saja, Arjuna, yang bisa saya kasih ke Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan ya untuk episode kali ini tentang percakapan Arjuna dan Krishna di versi Mahabharata. Mungkin di kedepannya kita ke percakapan tokoh yang lainnya, sehingga bisa menjadi bahan renungan untuk kalian semuanya ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini biar nanti bisa berkembang secara penuh ya. Mungkin sekian aja dari saya ya. Mungkin nanti kita jumpa ke hari berikutnya ya untuk membahas tokoh yang lain. Terima kasih semuanya. Fine in the day. Selamat pagi dan selamat untuk semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you again.